Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang ketatalaksanaan lembaga pendidikan yang beranggotakan Cynthia Mentari Putri, Jafar Nasruddin, dan saya sendiri Friska Angelin Kurniawan. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, konsep dasar dan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Yang kedua, prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Yang ketiga, pelayanan prima. Yang keempat, sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar dan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Tata laksana atau tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan demikian, ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah usaha dari lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau usaha. Adapun konsep-konsep dasar dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Yang pertama, menyangkut administrasi kurikulum. Yang kedua, menyangkut administrasi murid. Yang ketiga, menyangkut administrasi personil. Yang keempat, menyangkut inventaris sekolah. Yang kelima, mengenai pekerjaan surat menyurat. Yang keenam, menunjang penataan keuangan. Yang ketujuh, menunjang administrasi sarana prasarana. Dan yang kedelapan adalah menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, konsep dasar dan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Atas konsep dasar pada slide sebelumnya, maka fungsi dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan itu sendiri yaitu memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga murid tersebut keluar dari sekolah, disebabkan karena telah tamat atau sebab lain. Yang ketiga, memperlancar proses penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Yang keempat, memperlancar proses penataan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan. Yang kelima, memperlancar proses pengelolaan surat menyurat. Yang keenam, memperlancar proses penataan keuangan. Dan yang ketujuh adalah memperlancar hubungan sekolah dengan masyarakat. Pada poin kedua akan saya bacakan, saya Jafar Nasruddin. Poin kedua, prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dengan buku agenda surat keluar. Yang kedua yaitu buku ekspedisi. Kalau buku ekspedisi ini berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang disertai tanggung jawab. Yang ketiga yaitu buku catatan rapat sekolah atau notulen. Ini fungsinya sebagai catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah, rapat tersebut antara lain rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan EPTA atau ujian, rapat penerimaan murid baru, rapat pembagian tugas mengajar. Yang keempat yaitu buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah, dimaksudkan sebagai media informasi pemberitahuan yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya dapat bersifat instruksi bermacam-macam. Pada intinya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Setiap guru yang sudah membaca pengumuman tersebut diwajibkan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bahwa ia telah membacanya. Yang kelima yaitu kegiatan administrasi yang didindingkan. Yang dimaksud kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah.
Yang keenam yaitu administrasi keuangan sekolah. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Demikian pula sekolah. Perihal keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, uang kesejahteraan personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana. Itu. Berikutnya, slide berikutnya. Di bawah ini dikemukakan beberapa instrumen atau format-format yang mencerminkan adanya kegiatan administrasi keuangan sekolah tersebut, yaitu administrasi pembayaran SPP. Kalau administrasi pembayaran SPP ini format yang digunakan dapat menggunakan contoh seperti kartu pembayaran SPP, buku harian penerimaan SPP, buku penerimaan SPP per kelas. Lalu bendaharawan sekolah memasukkan SPP tersebut dalam buku kas SPP, buku kas tabellaris. Yang kedua yaitu administrasi keuangan yang berasal dari pemerintah, meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang. Untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format dari daftar penerimaan gaji dan surat perintah mengambil uang atau SPMU. Dalam hal ini misalnya kegiatan arisan di sekolah, koperasi antar guru dan lain sebagainya. B yaitu administrasi keuangan yang berasal dari pemerintah, meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang seperti tadi. Poin ketiga yaitu administrasi keuangan yang berasal dari BP3. BP3 bertugas untuk memberikan bantuan dalam penyelenggaraan sekolah, dapat berbentuk uang atau bentuk lain seperti perbaikan sekolah, pembangunan lokal baru, dan sebagainya. Kalau lain-lain ini dalam hubungan ini misalnya kegiatan arisan di sekolah, koperasi antar guru, dan lain-lain, perlu disusun suatu format yang disebut kartu pembayaran gaji. Kartu ini sering disebut daftar potongan gaji karena lebih menekankan besar jumlah potongan gaji. Pelayanan prima. Dalam pelaksanaan ketatalaksanaan lembaga pendidikan supaya mengedepankan prinsip pelayanan prima, yaitu P. Pantas, tepat, janji dalam mutu biaya dan waktunya. E. Empati, memahami kebutuhan konsumen. L. Langsung, responsif, segera dikerjakan dan tidak berbelit-belit. A. Akurat, tepat atau teliti, reliable. Y. Yakin, kredibilitas, dapat dipercaya. A. Aman, resiko kecil, keraguan kecil. N. Nyaman, menyenangkan dan memuaskan. A. Alat, lengkap dan modern. N. Nyata, penampilan, sarana dan prasarana, personalia. P. Perkataan, sopan santun, bersahabat, mudah berkomunikasi, mudah dipahami, konsisten dengan tindakan. R. Rahasia, kerahasiaan pelayanan terjamin. I. Informasi, penyuluhan jelas, mudah didengar dan dipahami, objektif, valid, reliable, komprehensif, lengkap dan mutakhir. M. Mudah, kesediaan melayani, mudah dihubungi, mudah ditemui, mudah disuruh. A. Ahli, dikerjakan oleh orang yang benar-benar berkompeten. Yang keempat, sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen telah ada dan berfungsi untuk memberikan informasi bagi manajer yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi dalam ruang lingkup pendidikan. Di kehidupan masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan serta banyak berperan dalam bidang-bidang pendidik. Antara lain yang pertama bidang pendidikan atau e-education, yang kedua bidang pemerintahan atau e-government, yang ketiga bidang keuangan dan perbankan. Transisi pemanfaatan sistem informasi dalam dunia pendidikan saat ini adalah di mana globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Dengan masuknya globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Nah, contoh saja sistem informasi dalam bidang pendidikan adalah pendidikan jarak jauh berbasis web yang harus memiliki beberapa unsur. Antara lain yang pertama, pusat kegiatan siswa sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa, di mana mahasiswa dapat menambah kemampuan membaca materi kuliah, mencari informasi, dan sebagainya. Yang kedua,
Interaksi dalam grup. Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan dosen. Dosen dapat hadir dalam grup ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikannya. Yang ketiga, sistem administrasi mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Yang keempat, pendalaman materi dan ujian. Biasanya, dosen sering memberikan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan, serta melakukan tes pada akhir masa belajar. Hal ini juga harus dapat diantisipasi oleh web-based distance learning. Yang kelima, perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku saja, tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar, dan sebagainya. Bagian ini hanya bersifat sebagai penunjang. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.